Hai Crash Troopers, Babang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Saking besarnya dunia, pasti banyak hal-hal yang belum kalian ketahui ya. Nah, untuk itu Mimin mau bantu kalian melalui video ini biar wawasan semakin luas. Berikut ini ada beberapa hal tak biasa di dunia yang bikin kalian kaget deh. Jika tengah berkunjung ke Jepang, tepatnya di daerah Sendai, kamu akan kaget ketika melintas di jalan raya dan menemukan sesuatu yang tak biasa dan memiliki ukuran yang luar biasa besar. Dari jalanan terlihat seorang dewi yang sedang berdiri kokoh seperti sedang mengamati sekitaran kota. Yeah, I'm about to go inside of here whenever. Alright, so I'm right underneath it actually. It is very tall. Perlu diingat ini adalah salah satu patung kebanggaan Jepang yang bernama Daikanon Sendai yang memiliki tinggi 100 meter. Jadi jangan kaget plus takut ya ketika melihat ini pertama kali. Patung Daikanon Sendai masih jadi yang tertinggi di Jepang dan patung tertinggi kelima di dunia. Patung ini dibuat pada tahun 1991 hingga tahap penyelesaian selesai tahun 1993. Patung ini sendiri dibuat untuk menghormati Dewi Guanjin yang dikenal dengan kebaikan hatinya yang luar biasa. Maka dari itu, Guanjin mendapat julukan Dewi Belas Kasih. Look at it, son. It is so beautiful and big. Lookouts, I think, from about there, the other side of that one. One in like the neck area and up on the shoulders. Oh ya, kamu juga bisa naik ke tingkat paling atas dari patung ini loh dengan hanya membayar 500 yen atau setara dengan Rp70.000 dan tepat di atas patung Dewi ini, kamu akan disuguhi dengan pemandangan indah kota Sendai. Gua ini sempat menyedot perhatian publik dunia karena bentuknya yang menyerupai ular raksasa lengkap dengan detail sisik-sisiknya. Gua yang dikenal dengan nama Naka ini terletak di Taman Nasional Pulangka yang berada di distrik Bueng Khong Long di Provinsi Bueng Kan, Thailand. Naka sendiri artinya adalah ular dalam bahasa Thailand. Tak hanya memiliki kemiripan dari segi tubuh yang bersisik, gua Naka juga memiliki bagian yang menyerupai kepala ular, dan jika kita melihat ke sisi lainnya, maka kalian juga akan menemukan beberapa patung Buddha yang berjejer rapi. Or the naga. Wow. There is the hole. That cave. Dilansir nusantaratv.com, ada mitos kuno yang mengatakan jika batu raksasa berbentuk ular memang berasal dari ular raksasa yang mati, namun tidak membusuk. Ular raksasa tersebut diendapkan oleh tanah berbatu selama jutaan tahun, hingga mineral yang ada di ular menjadi batu. Setelah lama berada di air, tanah terkikis untuk mengungkap sisa-sisa ular batu untuk dilihat orang. Jika kalian berpikir ini adalah patung Yesus di Rio de Janeiro, Brazil, maka kalian salah besar guys. Karena faktanya patung megah ini ada di Indonesia, tepatnya di Tanah Toraja. Patung Yesus ini berada di atas puncak bukit Buntu Burake yang ketinggiannya mencapai 1700 mdpl. Tinggi badannya sendiri sekitar 45 meter yang terbuat dari coran perunggu. Menariknya, tinggi patung ini mengalahkan patung Yesus di Rio de Janeiro, Brazil. Dilansir detik.com, patung Yesus di Tanah Toraja bernama Patung Yesus Memberkati dibangun pada Mei 2015 atas inisiasi dari Gubernur Sulawesi Selatan yang menghabiskan dana sebesar 22 miliar rupiah. Patung yang juga merupakan ikon Tanah Toraja ini semakin hits di kalangan traveler dengan adanya jembatan kaca yang panjangnya kurang dari 100 meter. Jembatan kaca yang dibangun pada Januari 2018 ini telah menghabiskan dana sekitar 4 miliar rupiah. Dengan adanya patung Yesus yang juga disebut tertinggi di dunia ini, tentunya Tanah Toraja semakin menarik perhatian pengunjung. Terbukti terdapat 1 juta wisatawan yang bertandang di Buntu Burake pada tahun 2016.
Kagum dan sedikit kaget pasti dirasakan oleh para wisatawan ketika melihat salah satu daftar situs warisan dunia UNESCO ini. Memiliki lebar sekitar 28 meter dengan tinggi 71 meter, Leshan Giant Buddha terpampang kokoh di daerah selatan Sichuan, China. Dilansir detik.com, Leshan Giant Buddha merupakan patung Maitreya atau seorang bodhisattva yang direpresentasikan sebagai seorang biarawan yang gemuk dengan senyum lebar di wajahnya. What a toenail, what a pedicure. Dilansir Kumparan, proyek pembangunan patung Buddha ini dimulai pada masa dinasti Tang, tahun 713 Masehi atas gagasan Haitong yang merupakan seorang biarawan. Haitong resah karena banyaknya warga terluka akibat gelombang besar mengingat daerah tersebut merupakan pertemuan 3 sungai dengan arus besar. Haitong berharap dengan dibangunnya patung ini maka sungai akan lebih tenang. Butuh waktu 90 tahun dan ribuan pekerja dikerahkan untuk membuat patung yang akhirnya selesai pada masa dinasti Tang tahun 803. Inovasi gila dilakukan oleh perusahaan KFC yang pada Desember 2017 membuka gerai terkecil di Portland, Oregon. Semula memang kita berpikir ini hanya miniatur untuk kepentingan marketing semata. Namun ini benar-benar sebuah restoran yang menyuguhkan hidangan mini mashed potatoes dengan saus, mini chocolate chip cookie, mini Dr. Pepper, serta 2 buah mini ayam goreng dalam satu kotak. Harganya dibanderol $5 atau sekitar Rp67.000. Menurut keterangan Direktur Periklanan KFC wilayah Amerika Serikat, Josh Felix yang mimin kutip dari grid.id, langkah ini sengaja dilakukan karena pihaknya senang menciptakan inovasi yang di luar nalar. Dapur mininya hanya mampu menampung sepasang tangan orang dewasa. Tetapi jari tangan koki itu terlihat begitu lihai bergerak dari memberi tepung pada daging ayam sampai menggorengnya. Menariknya juga konsumen harus bertiarap untuk memesan makanan. Mereka secara hati-hati menjulurkan sebelah tangan masuk ke dalam pintu yang berukuran kecil pula untuk mengambil makanan yang dipesan. Apa yang pertama kalian pikirkan ketika melihat foto yang diunggah akun Twitter Liz Weinberg ini? Mimin kasih waktu deh buat kalian mikir. Oke guys, yang kalian lihat ini bukan kerangka alien kok, tapi kerangka ikan. Ada yang tahu ikan apa yang Mimin maksud? Dilansir deepseanews.com, foto ini adalah kerangka ikan buntal. Iya guys, kerangka Nyonya Puff yang ada di kartun SpongeBob itu loh. Ikan buntal akan mengembang saat merasa terancam karena didukung oleh struktur tulang yang elastis. Selain itu, terdapat duri-duri tajam yang akan keluar dari lapisan kulitnya saat mempertahankan diri. Para pelancong yang pernah ke tempat satu ini pasti sepakat jika ini adalah keajaiban yang luar biasa. Keajaiban itu bernama Phaya Nakhon, yang merupakan sebuah gua di Thailand, tepatnya di Taman Nasional Khao Sam Royot. Bak mendapatkan sebuah harta karun ketika kalian bisa melihat bagaimana sebuah paviliun berdiri di atas bukit yang dikelilingi pepohonan dan disorot oleh cahaya matahari, terutama saat pagi hari. Panorama yang dihasilkan sangat indah. Tak heran, gua ini menjadi salah satu gua terindah di Thailand. Dilansir Kumparan, paviliun yang dibangun pada tahun 1890 silam itu bernama Guha Karuhas, yang digunakan untuk raja jika datang dan singgah di Gua Nakhon. Di ruang utama dari paviliun, kalian akan menemukan tanda tangan dari Raja Rama V dan Raja Rama VII yang ada di dinding. Pada tahun 2015, publik sempat dihebohkan dengan foto bayi yang tergencet di dalam tabung yang menuai pertanyaan. Untuk yang belum tahu, tenang aja ya, karena bayi-bayi lucu yang ada di dalam tabung ini tidak sedang disiksa kok. Sam, you can speak calmly, sing a favorite song, count down from 10, or recite the alphabet.
Nyatanya mereka ini sedang menjalani foto X-ray. Nah, tabung ini adalah alat X-ray khusus bayi yang dinamakan PICC-OSTET. Dilansir kompas.com, PICC-OSTET adalah alat serba lengkap bagi pediatri yang dirancang khusus untuk anak bayi dan balita tanpa komplikasi yang signifikan. PICC-OSTET sendiri sudah ada sejak tahun 1960-an.